Cap dan juga Pak Samudra, saya kembalikan lagi ke Cap. Mungkin ini kan kita mengetahui kalau misalkan dalam kondisi darurat suatu pesawat pasti akan menghubungi pihak traffic dan kemudian menjelaskan bahwa Mayday, Mayday. Nah, kalau dari sepengetahuan pesawat Malaysia Airlines tidak ada pemberitahuan seperti itu. Lalu kemungkinan apa sebenarnya yang menyebabkan pesawat ini hilang kontak begitu? Nah, inilah yang masih jadi pertanyaan besar. Karena dalam situasi yang distress pun kita masih tetap punya kesempatan untuk melapor ke ATC bahwa kita berada pada kondisi yang distress dengan kita calling Mayday, Mayday itu. Dan yang sekarang jadi pertanyaan besar itu, kok Malaysian ini kok gak sempet berkomunikasi, distress communication yang Mayday, Mayday itu. Apakah ini ada sesuatu yang sangat besar terjadi di dalam pesawat itu? Berarti itu mengarah ke ledakan? Ya, gitu? Kemungkinan besar ya itu. Adanya satu ledakan yang saya tidak mau berasumsi itu adalah benar. Ya. Karena satu-satunya yang kemungkinan besar adalah adanya satu situasi yang besar itu pastinya akan berupa satu ledakan, karena dengan ledakan itu tidak sempat untuk berkomunikasi. Pak Samudra? Ya sebenarnya terjadinya sudden gitu loh, sudden dan itu besar biasanya gitu, karena pada posisi apapun sebenarnya pilot itu sempat untuk berkomunikasi kepada darat gitu loh, ya kan, baik itu Mayday, baik itu dia sempat satu detik pun dia bisa menyampaikan hal itu. Nah, tapi kalau melihat kejadian seperti ini rasanya dalam hitungan second pun tidak sempat gitu. Dan kemungkinan besarnya mungkin mengarah kepada ada suatu ledakan yang terjadi di sana. Ya, ada suatu ledakan. Kalau ada satu ledakan pasti ada komponen atau part yang jatuh. Sampai sekarang kan udah sekian lama muter-muter di daerah lokasi situ masih belum ketemu juga gitu loh. Jadi kalau ledakan sampai jadi debu itu mustahil kalau saya. Tapi mungkin nggak sih, Cap, ledakan menjadi debu tidak ditemukan sisa-sisa dari ledakan tersebut? Ya itulah rasanya untuk pesawat sebesar itu tidak mungkin. Karena ya kebetulan saya ada replika pesawat. Jadi ini saya ibaratkan pesawatnya yang Malaysian itu. Jadi kalau ada ledakan di daerah sini, mana di area sini, pasti akan masih ada pecahan-pecahan. Penyebab ledakan sendiri yang terjadi dalam pesawat itu apa saja sih? Kalau misalkan kita ini sabotase, oke lah ada bom di sana, tapi kita tidak mengasumsikan seperti itu ya. Mengasumsikan ketika memang adanya ledakan yang kita tidak semua mengetahui penyebabnya apa. Tetapi kemungkinan terjadinya ledakan itu dikarenakan apa sih, Cap? Biasanya? Kalau saya rasanya kemungkinan adalah kargo ya, bagasi yang diangkut itu. Karena kalau penumpang kan melalui X-ray yang sangat ketat. Jadi karena kargo itu ada yang kargo yang namanya dangerous goods. Itu ada beberapa jenis dangerous goods, barang yang tidak boleh diangkut oleh pesawat penumpang. Hanya diperbolehkan oleh pesawat kargo. Nah, sekarang masalahnya apakah salah satu penyebab daripada adanya satu ledakan atau apapun ya dari kargo tersebut ya. Posisinya di mana, Cap? Kargo itu posisinya adalah di bawah pesawat, di depan dan di belakang ya. Dan itu ada, biarpun itu bukan satu explosion, tapi ada seperti cairan kimia atau gimana, itu kalau prosedurnya ada disebut cairan ini nggak boleh dekat dengan ini, dry ice dengan apa itu. Jadi itu ada buku panduannya, ada dangerous good namanya. Dan itu untuk satu airline seperti Malaysian Airlines rasanya mustahil ya membawa dangerous good itu. Orang-orangnya nggak tahu prosedurnya. Tapi bisa jadi pemicu? Ada kemungkinan.